Nah, di video kali ini Misha akan membuat tutorial instalasi Node.js untuk pemula. Pada video ini kita akan belajar cara menginstal Node.js di sistem operasi Windows. Nah, pertama kita buka browser dan kunjungi situs resmi Node.js-nya. Di halaman utama kita akan melihat di sini ada Run JavaScript Everywhere. Di situ ada Download JS LTS atau Long Term Support. Nah, untuk stabilitasnya disarankan kita memilih versi LTS. Maka kita klik tombol LTS tadi untuk mengunduh installer yang sesuai dengan sistem operasi kita. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, sebentar lagi sudah mau selesai penginstalannya. Jika nanti setelah unduhan selesai, kita klik 2 kali untuk membuka file installer yang telah kita unduh. Jendela instalasi akan muncul. Nah, kita klik Run. Kemudian kita klik Next untuk melanjutkannya. Baca dan setujui lisensi dengan mencentang kotak I accept. Lalu klik Next. Nah, pada langkah ini kita bisa memilih penyimpanan .c secara default. Jika tidak ada alasan khusus, biarkan lokasi default dan klik Next. Kemudian install. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah instalasi selesai, kita perlu memverifikasi apakah Node.js dan npm telah terinstall dengan benar. Maka kita buka command prompt dengan menekan tombol Windows plus R, ketik cmd. Kemudian kita ketik node. Nah, ini membuktikan bahwa versi Node.js yang terinstall itu sudah ada di sistem operasi Windows kalian masing-masing. Maka kamu telah berhasil menginstal Node.js dan npm di komputer kamu. Sekarang kita siap mengembangkan aplikasi menggunakan Node.js. Oke, baik, kali ini kita akan membuat project view with Vite. Nah, sebelumnya saya udah membuat folder yang bernamakan belajar Vite View di dalam folder data kuliah. Nah, nanti di folder itu kita akan membuat seluruh project view di dalamnya. Nah, di sini kita akan masuk ke folder data kuliah belajar Vite View. Nah, kemudian langkah awalnya kita akan membuat nama proyek. Sebelumnya kita akan masuk ke terminal bawaan pada VS Code. Di sini langkah awalnya kita akan membuat nama proyeknya dengan belajar strip Vite View. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini ada error. Itu karena kayaknya bukan perintah yang dikenali oleh terminal. Seharusnya kita menjalankan perintah untuk membuat proyek Vite dengan view menggunakan npm create Vite atlas belajar strip Vite strip view double strip template view. Kemudian jika sudah, kita bisa enterkan. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelaskan npm create Vite atlas itu
berguna untuk membuat proyek feed terbaru. Belajar feed view itu untuk nama folder yang akan kita buat, sedangkan double strip template view ini untuk menentukan bahwa proyek akan menggunakan template view. Kemudian kita bisa enterkan. Nah, di sini kita dihadapkan untuk memilih framework apa yang akan kita buat. Karena kita menggunakan view, kita pilih view, kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih variannya yaitu JavaScript. Kemudian kita akan masuk ke folder project dengan cd belajar strip feed strip view yang udah kita buat tadi nama proyeknya. Kemudian kita enter dan install dependensinya menggunakan npm install. Nah, kemudian kita bisa jalankan proyeknya menggunakan npm run dev. Kemudian kita enter lagi, tunggu sebentar. Nah, feed sudah jalan dan server development sudah aktif di https localhost 5173. Lalu kita akan membuka di browser, kita salin URL tersebut ke browser. Di sini saya menggunakan Chrome, maka kita salin dulu, nanti akan muncul tampilan default dari view text feed kayak gini. Nah, ini adalah tampilan dari localhost yang udah kita jalankan tadi. Kita ingin mencoba untuk mengedit proyeknya. Di VS Code, di tampilan navbar sebelah kiri ada namanya Explorer. Kemudian kita cari folder src, itu biasanya ada di dalam folder belajar strip feed strip view. Di dalam src cari file app view, lalu klik untuk membukanya. Nah, di dalam file app view kita klik. Nah, di sini sudah ada codingan yang udah disediakan oleh view-nya. Kita bisa bebas untuk mengeditnya di sini. Kita akan coba untuk mengedit di bagian dalam template. Saya akan menambahkan satu kalimat menggunakan H1. Saya akan buat hai semuanya, ini proyek pertama. Nah, di bawah H1 ini kita akan menambahkan satu paragraf. Biar agak kelihatan kita udah mengedit proyeknya lebih banyak, kita akan menambahkan satu paragraf. Di sini saya membuat sedikit saja.
kemudian kita tutup menggunakan /p. Nah, ini adalah bagian template yang udah kita edit di dalam app view. Seperti ini. Dan jika tidak ada lagi, di sini kita akan mencoba menghapus hello world and message-nya. Kayaknya di sini nggak, karena itu nggak penting. Jadi jika sudah, kita bisa kontrol save. Nah, tanpa kita merefresh, localhost yang terhubung tadi sudah secara langsung kayak merubah sendiri gitu. Kalau biasanya kan kita harus merefresh ini, jadi kita tidak perlu merefresh lagi. Baik, pada materi kali ini kita akan membuat variabel reaktif dengan ref. Apa itu reaktif dengan ref? Reaktivitas di view itu, view menggunakan sistem reaktif. Artinya jika ada perubahan nilai dalam variabel yang dibuat reaktif, maka tampilan akan otomatis diperbarui tanpa harus kita panggil secara manual. Nah, di sini saya akan membuat script setup, kemudian import. Nah, ref itu kenapa harus ref? Ref itu digunakan untuk membuat variabel reaktif, menggunakan .value untuk mengakses atau mengubah nilai dari ref. Kemudian di sini saya membuat const nama ref, kemudian kita masukkan nama yang ingin dimasukkan ke dalam situ. Kemudian kita buat lagi const. Nah, pada video kali ini saya akan mempercepat proses pembuatan variabel reaktif dengan ref. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti project saya, bisa di pause, nanti diikuti aja. Nah, ini udah selesai. Kita bisa melihat projectnya di sini di view di counter. Saya udah bisa membuatnya. Kita bisa menambahkan dan bisa mengurangkan. Seperti ini. Saya membuat plusnya berwarna biru dan kurangnya berwarna merah. Jadi seperti itu. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang interpolation. Saya akan jelaskan apa itu interpolation. Interpolation adalah cara untuk menampilkan data dinamis di dalam template view dengan menggunakan double curly brace. Interpolation ini secara otomatis akan merender nilai dari variabel yang ada di dalam komponen view. Oke, kita seperti biasa kita buat dulu file interpolationnya, kemudian kita bikin script setup dan import kayak biasanya. Nah, nanti di dalam codingan ini ada ref itu sebagai variabel nama yang dibuat reaktif dengan ref, supaya jika ada perubahan nilai, tampilan juga akan ikut berubah. Terus interpolation yang menggunakan double curly brace itu untuk menampilkan nilai dari nama ke dalam HTML. Jadi jika kita ingin merubah nilai nama .value, teks di tampilan juga akan berubah secara otomatis. Seperti biasa, di sini saya akan mempercepat proses pembuatan project interpolation.
Nah, di sini codingannya sudah siap. Kita bisa melihat hasilnya di web feed. Nah, seperti ini. Oh, belum ada. Oh, kita lupa untuk mengimpor di app view. Kita buat dulu import interpolation from latihan. Karena kalau tidak kita impor, maka di website di halaman websitenya tidak akan terbaca. Jadi setiap kita ingin membuat project, jika udah selesai, kita akan pergi ke app view dan kita mengimpor project yang telah kita bikin tadi. Kemudian kita control save, baru kita pergi ke halaman website tersebut. Nah, sini bikin script latihan from, kemudian interpolation example web view. Nah, di sini sudah jadi, maka akan mengeluarkan nama Misha Babil dengan NPM 233510092 dan menyatakan bahwa umur saya adalah 19 tahun. Jadi begitu. Baik, materi kelima yaitu menggunakan sintak form binding menggunakan vModel. Apa itu vModel? vModel digunakan untuk membuat data di view tetap sinkron dengan input form. Jadi setiap perubahan di input otomatis akan memperbarui variabel. Seperti biasa, kita membuat dulu filenya yang akan kita bikin dengan nama form binding. Nah, di sini kita bikin script setup, import. Nah, pada pembuatan tulisan kode checkbox, di sini saya ada typo, tapi sudah saya rubah. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari form binding dengan checkbox. Nanti saat user mencentang checkbox, nilai dalam peminatan akan otomatis diperbarui dan ditampilkan. Kita bisa memilih 1, 2, 3 sekaligus. Peminatan yang akan kita inginkan di Fakultas Teknik Informatika. Baik, materi selanjutnya adalah tentang atribut binding menggunakan vbind. Apa itu vbind? Vbind digunakan untuk menghubungkan atribut HTML dengan variabel view. Contohnya kayak value, disable, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah codingan dari atribut binding. Di bagian sini itu input bindingnya, kita menggunakan nama yang diinput, kemudian kita buat checkbox bindingnya dan status bindingnya.
menggunakan button vbind di Sabat. Terus kita bikin isi buttonnya di Sabat. Terus kita submit form. Selanjutnya ada script untuk export defaultnya. Nah, ini adalah tampilan dari project form binding dengan atribut binding. Kita akan mencoba memasukkan nama, kemudian kita bisa centang dan kita submit. Maka localhost akan menampilkan notifikasi seperti tadi, kemudian kita oke kan. Nah, yang terakhir ada conditional rendering menggunakan VIF, VElseIf, dan VElse. Apa itu conditional rendering? VIF di conditional rendering itu menampilkan elemen hanya jika kondisi bernilai true, sedangkan VElseIf itu alternatif jika kondisi pertama false dan ada kondisi lain, dan VElse ditampilkan jika semua kondisi sebelumnya false. Nah, sekarang ini adalah contoh codingan conditional rendering yang udah saya buat sebelumnya. Di situ ada saya membuat judulnya project form binding, kemudian saya memberikan label for, kemudian kita masukkan itu ada, bisa dilihat di dalam codingannya. Nah, di sini saya akan mempercepat proses pembuatan project conditional renderingnya ya. Nah, setelah kita simpan filenya di app view, ini adalah hasilnya dari project form binding conditional rendering. Kita akan membuat nama. Nah, di sini katanya kalau misalnya kita membuat tidak lebih dari 3 huruf, maka akan mengeluarkan notifikasi seperti tadi. Nah, jika lebih dari 3 huruf, nama akan valid. Kemudian kita centang untuk menampilkan pesan selamat datang, maka notifikasi selamat datang itu akan muncul di bawahnya.